bulan Oktober, Anda mempunyai tabungan dan bulan Oktober 2021 membeli rumah dengan cara patungan. Tahun 2023, yes. Tahun 2023, suami hendak menjual rumah untuk membayar sisa cicilan dan keperluan rumah tangga, seperti menghidupi anak istri. Pertanyaannya, bolehkah istri meminta kembali hak tabungannya yang dikumpulkan dari sebelum nikah? Karena uang donasi dan fee istri sekitar kurang lebih 15 juta sudah diikhlaskan. Namun tabungan tidak yang dikumpulkan sebelum nikah. Ulangi. Karena uang donasi dan fee istri sekitar kurang lebih 15 juta sudah diikhlaskan. Namun tabungan tidak yang dikumpulkan sebelum nikah. Maksudnya uang tabungan yang dikumpulkan sewaktu nikah, yang dibelikan rumah mungkin ya, itu tidak dikembalikan oleh suami gitu mungkin ya, diambil oleh siapa? Suami gitu mungkin. Suami membayar rumah, membayar utang dan membayar hidup anak-anak dan istri, sehingga keputusannya harus ditaati dengan membawa hadis tentang surga dan nerakanya istri ada di keriduan suami. Sekian pertanyaan Ustaz, mohon jawabannya. Perlu kita ketahui, harta dalam Islam itu tidak ada yang namanya harta bersama. Tidak ada harta apa? Bersama. Kecuali ya, yang dimaksud dengan harta bersama itu adalah dalam bab syirkah, penggabungan. Contohnya begini. Ada seorang anak atau dua orang atau tiga orang anak. Dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, sebuah rumah. Nah, maka rumah itu dibagi berapa? 3. Paham kan 3 orang kan ya tadi? Maka pemilik rumah itu siapa? 3 orang tadi ya. Berarti ini berserikat, berarti harta bersama tuh maksudnya. Itu harta bersama itu seperti itu. Tapi maksudnya adalah masing-masing memiliki bagian dari masing-masing. Contoh misalnya, rumah ini 900 juta. Rumah dijual, kalau dijual berapa tadi? 900 juta. Maka berapa masing-masing anak ini? Berapa? 300 juta. 300 ya, paham? Nah, artinya tidak ada milik bersama gitu. Jadi selamanya itu bersama, 900 juta setelah dijual 900 jutanya itu dipakai bersama lagi, tidak. Tapi masing-masing punya hak masing-masing. Termasuk suami istri. Jadi suami istri tidak ada yang namanya harta bersama. Kalau itu harta yang dari suami, maka itu harta suami. Kalau yang dibeli barangnya itu dari istri, maka harta istri. Misalnya begini. Suami kerja, gaji berapa? 10 juta misalnya. Kemudian ngasih ke istri 5 juta. Misalnya 3 juta untuk apa namanya? Kebutuhan apa? Rumah tangga sebulan atau 4 juta ya, 1 juta silahkan buat siapa? Istri begitu. Nah, maka istri nabung tuh dari 1 juta, 1 juta, 2 juta tiap bulan. Berarti itu uang siapa itu? Uang istri. Pak, maksudnya bukan lagi uang suami. Nah, uang suami adalah ya uang suami begitu. Paham ya? Nah, nanti ya di dalam kompilasi hukum Islam di negeri kita, memang ketika harta itu diperoleh setelah pernikahan, maka jadi harta bersama. Itu dalam kompilasi hukum Islam. Contoh misalnya gini, suami istri nikah, kemudian mereka dua-duanya bekerja, uang dari mereka, atau bahkan uang itu dari suami misalnya. Uangnya dari siapa? Suami. Beli rumah. Nah, rumah ini kalau secara hukum Islam, rumah siapa ini? Rumah suami, gitu. Tapi kalau secara kompilasi hukum Islam, karena dibelinya setelah pernikahan, maka jadi rumah bersama, begitu. Jadi dibagi berapa? 2. Paham sampai sini? Contoh lagi misalnya begini. Contoh lagi. Suami istri. Istri punya uang. Istri punya apa? Uang. Ini setelah nikah kan? Istri punya uang, misalnya warisan. Dapat 100 juta. Dibelikan mobil. Saya tanya, mobil siapa itu? Kalau secara hukum Islam, istri. Karena punya istri, uangnya juga. Paham? Tapi kalau menurut hukum kompilasi hukum Islam, kalau dibelanjakannya setelah pernikahan, maka menjadi harta bersama. Paham ya? Ya. Nah, dalam kompilasi hukum Islam itu akan tetapi yang jadi catatan, kalau hartanya dibawa sebelum pernikahan, maka itu harta masing-masing. Contoh misalnya, suami istri belum nikah nih ya, belum nikah. Si istri punya rumah, suami juga punya rumah.
atau istri punya mobil lah, suami punya motor, berat menikah, cerai misalnya, cerai, nanti mobil itu punya siapa? Punya istri. Kenapa? Karena dulu belinya sebelum nikah, paham? Motor punya siapa? Suami. Kenapa? Karena dibelinya sebelum nikah. Apa sampai sini? Jadi kompilasi hukum Islam pun kalau sebelum pernikahan ya, maka itu hartanya harta masing-masing. Dipahami? Tapi kalau dalam hukum Islam secara global, secara hukum Islam syariah, tidak ada harta bersama walaupun setelah menikah. Setelah menikah nih, istri punya uang, beli mobil. Mobilnya punya siapa? Ya istri. Suami punya mobil, dapat uang dari suami sendiri. Punya siapa mobil itu? Suami. Begitu. Tapi kalau si suami ini punya mobil dari dia, kemudian dihibahkan kepada istrinya, diberikan kepada istrinya, punya siapa mobil itu? Istri. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya tadi beli rumah. Beli rumahnya sebelum atau setelah nikah? Hah? Sebelum setelah? Oh, setelah nikah. Uang tabungan sebelum nikah. Nah, berarti secara hukum kompilasi hukum Islam pun rumah itu hartanya siapa itu? Hah? Harta bersama. Itu teh uangnya dari mana rumah itu? Oh, urunan ya? Dari suami dan istri. Patungan. Nah, berarti itu memang berdua. Artinya begini, bukan berdua. Misalnya istri dari tabungannya 100 juta. Suami tabungannya 50 juta. Total dibeli 150 juta. Paham maksud saya? Berarti berapa nilai yang punya istri? 100 juta, ini berapa? 50 juta begitu. Ketika dijual, jadi akhirnya 300 juta. Berapa punya istri? 200. Kenapa? Karena istri memiliki saham berapa persen? 100 per 150. Paham? Berarti 1 per itulah lulus matematikanya. 100 dibagi 150 berapa? 10 per 15. Berapa? 66%. Sementara siapa itu? Suami 33 sekian persen. Paham maksudnya? Nah, maka ketika dijual 1 miliar, dijualnya 1 miliar, berapa punya istri? 660 juta, ya kan? Ya, sementara punya suami 330 sekian juta. Paham sampai sini? Jadi tadi uang itu siapa? Uang istri sebagian, jangan diklaim. Kalau si suaminya mengambil uang itu dari istrinya, haram itu. Berarti dia sudah mengambil hak orang lain. Walaupun itu siapa? Istri sendiri. Apalagi mendatangkan dalil yang tidak tepat. Dengan apa? Mendalilkan bahwasanya suami itu adalah harus taat kepada siapa? Suami. Betul, harus taat kepada suami. Tapi bukan sesuatu yang maksiat. Dosa itu. Kenapa? Karena dia mengambil bukan yang haknya. Bukan ambil haknya. Kenapa? Karena itu uang istri. Apalagi sebelum pernikahan. Secara negara pun, secara pengadilan pun, kalau misalnya pergi ke pengadilan, kalau uang itu didapat dari hasil, dari harta sebelum apa tadi? Pernikahan, nah, maka itu adalah uang milik masing-masing. Tapi kalau sudah nikah, dilebur bagi 2. Begitu kalau kompilasi hukum Islam di pengadilan di negeri kita. Tapi kalau hukum syariah kita tidak ada keberhatan bersama. Masing-masing berapa. Begitu. Sebagaimana tadi, sampai apalagi ini yang didapati sebelum apa tadi? Dibeli sebelum apa? Pernikahan. Skala hukum kompilasi hukum Islam pun di pengadilan pun ini akan akan dirunut. Berapa harta istri, berapa harta suami. Kalau suami kekeh mengambil itu dengan alasan banyak hutang dan lain sebagainya, ya tetap itu kewajiban siapa? Suami untuk membayar. Kenapa? Karena kebutuhan rumah tangga dan sebagainya harus ditutup oleh siapa? Suami. Oleh siapa? Kewajiban siapa itu? Suami. Istri ada kewajiban tidak untuk menutupi itu? Tidak ada kewajiban istri itu. Suami yang harus menutupi segala hutang piutang yang timbul akibat kebutuhan rumah tangga. Ya, kecuali kalau istrinya tidak benar gitu ya. Akhirnya banyak biaya-biaya yang keluar begitu ya. Nah, ini bisa dinegosiasikan. Tapi kalau normal-normal saja, kemudian apalagi usaha begitu ya, usaha suami kemudian gagal, banyak hutang, maka jangan jangan akhirnya melibatkan istri, kecuali istrinya memang ridho begitu ya untuk memberikan harta tersebut kepada kita. Itu adalah hibah dari istri, sedekah dari siapa? Istri. Tapi kalau kita sengaja seorang suami mengambil
Harta itu adalah sebuah dosa ya, apalagi mendalili bahwasanya suami itu harus ditaati. Benar, ditaati, tapi ditaati dalam apa? Dalam kebaikan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan ya. Jangan ditaati dalam apa? Maksiat. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada siapa? Khalik, kepada makhluk ya. Demikian wallahu alam. Tapi sekali lagi bicarakanlah dengan baik ya, jangan sampai dengan hawa nafsu ya, bawa apa beceng gitu apa, bawa samurai. Jangan, dengan apa dengan baik-baik sampaikan begitu ya. Kemudian kalau misalnya karena suami ya gitu ya, egonya tinggi, pemarah dan lain sebagainya, maka libatkanlah orang lain ya, yang kira-kira didengar oleh siapa? Suami. Ya, kita minta misalnya siapa nih yang didengar oleh suami siapa si A, si B, datangkanlah itu untuk menasihati siapa tadi? Suaminya, agar sesuai dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksakan kehendaknya. Wallahu a'lam. Demikian.